Hai, jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Apple baru aja merilis line-up produk smartphone terbarunya dengan menghadirkan iPhone 15 series di ajang Wonderlust kemarin. Namun, Apple iPhone 12 malah dilaporkan dilarang dijual di Perancis. Ada apa? Pengawas radiasi pemerintahan Perancis dilaporkan telah mengkonfirmasi bahwa iPhone 12 dan iPhone 12 Pro yang beredar di negara tersebut ternyata memiliki kandungan radiasi. Mereka mengatakan bahwa ponsel seri ini memancarkan gelombang radio dalam jumlah yang berlebihan sehingga menimbulkan resiko kesehatan bagi para penggunanya. Pihak tersebut menyebutkan bahwa mereka mendeteksi adanya gelombang radio hingga 1,5 watt per kilogram dalam jarak dekat di iPhone 12 dan iPhone 12 Pro. Jumlah ini berada di atas batas 1 watt per kilogram yang ditetapkan oleh pihak internasional untuk perlindungan radiasi non-ionisasi. Apple sendiri membantah temuan oleh agensi radiasi Perancis dengan menyebutkan bahwa proses produksi dari dua smartphone-nya tersebut telah melalui uji standar keselamatan yang berlaku sehingga tidak mungkin memiliki kandungan radiasi seperti klaim yang dibuat. Pihak perusahaan juga tengah mengajukan banding atas tuduhan tersebut. Belum diketahui kapan Apple akan melakukan pengajuan banding atas tuduhan dari pihak ANFR tersebut. Samsung dilaporkan akan meluncurkan Fan Edition untuk Samsung Galaxy S23 miliknya. Namun sayangnya belum bisa diketahui secara pasti kapan pihak perusahaan akan meluncurkan perangkat ini secara resmi. Namun demikian, data perangkat ini sudah tercatat di Google Play Console, di mana terdata bahwa Samsung Galaxy S23 FE ini akan memiliki dua varian, yakni varian dengan chipset Qualcomm Snapdragon dan chipset Exynos. Untuk varian Snapdragon, perangkat berkode R11Q ini akan menggunakan chipset Snapdragon 8 Gen 1. Sementara versi satunya lagi dengan kode R11S akan memakai Exynos 2200. Tentu saja, ini akan tergantung kepada pasar dan wilayah mana yang akan mendapatkan varian tersebut. Kedua varian ini akan memiliki spesifikasi yang sama satu dengan yang lain. Bocoran sebelumnya menyebutkan bahwa smartphone ini akan hadir dengan RAM 8GB dan berjalan di Android 13, memiliki layar 6,3 inci AMOLED dengan kamera utama 50MP dan kamera selfie 10MP, serta berkapasitas baterai 4500mAh, berdaya 25 watt. Tertarik beli Galaxy S23 versi Fan Edition ini? Era kabel Thunderbolt generasi selanjutnya akan segera tiba dengan Intel sudah memperkenalkan Thunderbolt 5 yang memiliki bandwidth hingga maksimum 120Gbps. Melansir dari GSM Arena, Thunderbolt 5 ini akan memiliki dukungan yang jauh lebih baik dari generasi sebelumnya, di mana port ini bisa terhubung hingga beberapa monitor, resolusi 8K sekaligus dengan dukungan refresh rate hingga 540Hz. Thunderbolt 5 ini disebut juga akan memiliki dukungan standar DisplayPort 2.1 dan PCI Express Gen 4. Ini tentunya akan menarik terutama jika kabel ini digunakan untuk menghubungkan GPU eksternal. Kabel yang dibangun pada spesifikasi USB 4.2 ini memiliki kecepatan dasar 80Gbps dan dukungan hingga 120Gbps, serta pengisian daya hingga maksimal 240 watt. Dengan besarnya daya pengisian yang dimilikinya, Thunderbolt 5 ini bisa digunakan bahkan untuk mengisi ulang baterai laptop gaming atau workstation sekalipun. Intel sendiri mengembangkan Thunderbolt 5 ini sebagai kabel yang bisa digunakan di segala kebutuhan daya dengan bermodal satu kabel saja. Sehingga ketika hendak mengisi daya perangkat, pengguna tidak perlu repot mengganti kabel satu dengan yang lainnya lagi. Sementara untuk ketersediaannya, Thunderbolt 5 mungkin baru akan tersedia secara umum di tahun 2024 mendatang. Asus akhirnya resmi meluncurkan varian GeForce RTX 4090 ROG Matrix Platinum setelah sempat memamerkannya di ajang Computex 2023. Kartu grafis tersebut memiliki spesifikasi terkencang di pasaran saat ini dan bahkan yang termahal dengan bandrol harga mencapai $3.200.
Harga tersebut 2 kali lipat dibandingkan dengan MSRP dari Nvidia untuk GeForce RTX 4090 yang berada di angka 1.599 US dollar. Namun, angka itu tak datang tanpa alasan. Asus membekalinya dengan clock speed bawaan tertinggi dari GPU AD102, voltage regulating modul canggih, kemampuan overclocking ekstrim, dan tentunya sistem pendingin terbaik. Kartu grafis custom termahal di pasaran satu ini berbasis pada GPU AD102 dengan 16.384 CUDA core yang punya frekuensi bawaan maksimal 2700 MHz, lebih tinggi dari yang direkomendasikan Nvidia yakni 2520 MHz. Untuk memaksimalkan penyebaran panas, Asus menggunakan Liquid Metal Thermal Interface Material atau TIM pertama kalinya di industri untuk sebuah GPU. Sistem pendingin ini memanfaatkan kipas magnetik Asus MF12S yang dihubungkan dengan Daisy Chain Lightning RGB. Untuk memanjatkan entusiast overclocker, Asus juga melengkapinya dengan software GPU Tweak 3 dengan lebih banyak monitoring dan fitur overclocking. Dengan software tersebut, overclocker dapat menetapkan target power, meningkatkan voltase GPU, boost clock GPU, menyesuaikan kurva voltase atau frekuensi, memodifikasi clock memory, atau mengatur kecepatan kipas. GeForce RTX 4090 ROG Matrix Platinum telah berhasil mengklaim 3 rekor dunia dan 5 rekor global first place dari total 7 rekor overclocking ini. Asus GeForce RTX 4090 ROG Matrix Platinum jelas bukan untuk semua orang. Ini adalah produk yang ditujukan untuk overclocker garis keras yang ingin memaksimalkan kinerja hardware mereka hingga titik darah terakhir. Terlebih lagi, harganya yang juga tidak ramah kantong, 3.200 US dollar atau sekitar 49 juta rupiah. Siapa yang siap naklukin extreme overclocking di GPU monster satu ini? Seperti yang kita ketahui, AI sudah merajalela di mana-mana, terutama yang berelasi dekat dengan industri teknologi. Tapi ada kolaborasi unik antara AI dengan industri makanan dan minuman, di mana Coca-Cola baru saja meluncurkan rasa baru yang diolah bersama dengan AI generatif. Pihak perusahaan menyebut rasa baru ini sebagai rasa dari masa depan yang diberi nama Y3000. Tidak diketahui secara pasti komposisi dasar dari pembuatan rasa baru yang dibuat bersama dengan AI tersebut. Tetapi banyak yang melaporkan bahwa rasanya mirip seperti rasa raspberry slushy. Coca-Cola sendiri menjelaskan proses pembuatan Coca-Cola Y3000 ini, di mana diawali dengan proses pengumpulan data dan referensi konsumen perihal rasa yang mereka sukai untuk lebih mengerti soal seperti apa rasa masa depan itu. Saat ini Coca-Cola Y3000 tersedia dalam varian biasa dan zero sugar, tapi tampaknya hanya untuk pasar di Amerika Serikat saja. Penasaran gak sih rasanya kayak apa? Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.